Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhani Rizkullah dari Prodi D3 Teknik Pertambangan akan membacakan laporan praktikum kelima survei pemetaan yang berjudul Mengukur lebar sungai. A. Tujuan 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur sungai tanpa menyeberangi. 2. Mahasiswa terampil mengaplikasikan perbandingan sisi segitiga dalam pengukuran di lapangan. Landasan teori. Membuat garis lurus yang terhalang di lapangan dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan atau halangan. Halangan yang dimaksud tersebut antara lain jalan kereta api, sungai, dan bangunan, dan lain sebagainya. Membuat garis lurus di lapangan merupakan suatu yang penting dalam pengukuran lahan pertambangan. Keadaan lain yang mengungkapkan mengukur lebar sungai tanpa melewati adalah bila di antara titik-titik ujung B dan Q terdapat halangan yang berupa sungai, sehingga suatu titik ujung tidak kelihatan dari ujung lainnya. Oleh karena itu, untuk mengukur lebar sungai tanpa melaluinya ini ditentukan titik-titik di lapangan yang terletak di garis lurus yang menghubungkan dua titik dengan titik yang cukup banyak, sehingga mengukur lebar sungai tanpa melewatinya itu terlihat jelas. Pada tahap perancangan tambang, ada kalanya akan menemui sebuah sungai yang sangat lebar, yang tidak bisa kita seberangi, sehingga menyebabkan kita menemui suatu kendala dalam pengukuran panjang suatu garis. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebar sungai tanpa harus menyeberangi, kita dapat menggunakan prinsip perhitungan segitiga bangunan. Pertama, kita harus menentukan suatu titik pembidiknya di seberang sungai yang tidak bisa kita seberangi tersebut, dan satu titik yang melewati lebar sungai. Mengukur lebar sungai tanpa melewatinya maksudnya pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung karena pada rintangan dan halangan. Dalam pengukuran lebar sungai tanpa melewatinya menggunakan garis bantu, segitiga siku-siku, dan perhitungan. C. Alat dan bahan. 1. Alat tulis dan buku tulis. 2. Ialon. 3. Penukur. 4. Pita ukur. 5. Kompas. 6. Rompi. 7. Helm safety. Langkah kerja. 1. Persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat gon alat serta tanda tangan yang diketahui oleh dosen. Bawa alat dan menuju ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik di lapangan. Tentukan sebuah objek statis di seberang sungai atau bangku, batu, pohon, tiang, lampu, dan lain-lain. Objek ini nantinya beri nama sungai. Titik Q. Tancapkan nyalon atau patok pada titik P sehingga didapat garis lurus PBQ atau titik Q di seberangi sungai. C. Buat garis PC tegak lurus terhadap PBQ atau AD sejajar dengan titik PC. Ukur jarak titik AB dan AP dan PC. Selanjutnya AD. Dengan perbandingan segitiga diperoleh persamaan PQ banding PC sama dengan DE banding EC. Nilai PQ didapat dari hitungan menggunakan persamaan PQ PC kurang DE per EC. Data praktikum. Titik PQ berjarak 10 meter dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, titik P ke B
dengan jarak 5,1 meter. Selanjutnya titik B ke C dengan jarak 7,23 meter. Selanjutnya titik P ke C dengan jarak 5,12 meter. Selanjutnya titik P ke D dengan jarak 3,77 meter. Selanjutnya titik EC berjarak 2,45 meter. Selanjutnya titik PA berjarak 2,67 meter. Selanjutnya titik B ke A berjarak 2,43 meter. Selanjutnya titik E ke titik P berjarak 2,67 meter. Selanjutnya titik A ke D berjarak 2,67 meter. Dan selanjutnya titik E ke D berjarak 2,67 meter. Tabel hasil pengolahan data. Dari titik P ke Q dengan jarak sebenarnya 10,8 meter dan jarak pada peta 10,8 cm. Selanjutnya titik P ke B dengan jarak sebenarnya 5,1 meter dan jarak pada peta 5,1 cm. Selanjutnya titik B ke C dengan jarak sebenarnya 7,23 meter dan jarak pada peta 7,23 cm. Selanjutnya titik P ke C dengan jarak sebenarnya 5,12 meter dan jarak pada peta 5,12 cm. Selanjutnya titik P ke D dengan jarak sebenarnya 3,77 meter dan jarak pada peta 3,77 cm. Selanjutnya titik E ke C dengan jarak sebenarnya 2,45 meter dan jarak sebenarnya 2,45 cm. Selanjutnya titik P ke A dengan jarak sebenarnya 2,67 meter dan jarak pada peta 2,67 cm. Selanjutnya titik B ke A dengan jarak sebenarnya 2,43 meter dan jarak pada peta 2,43 cm. Selanjutnya titik E ke P dengan jarak sebenarnya 2,67 meter dan jarak pada peta 2,67 cm. Selanjutnya titik A ke D dengan jarak sebenarnya 2,67 meter dan jarak pada peta 2,67 cm. Dan selanjutnya titik E ke D dengan jarak sebenarnya 2,67 meter dan jarak pada peta 2,67 cm. Kesimpulan. Pada tahap perancangan tambang, ada kalanya kita menemui sebuah sungai yang sangat lebar. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebar sungai tanpa harus menyeberangi, kita dapat menggunakan prinsip perhitungan segitiga sebangun. Saran A. Hitungan data dengan benar agar tidak ada kesalahan. Memperhatikan keselamatan alat dan kerja. Fokus, teliti, dan tidak bercanda pada saat praktikum agar tidak ada kesalahan data. Sekian laporan yang saya bacakan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.